Gini ya, oke. Kalau aku justru malah prihatin ya, miris karena aku tuh kenal Resa itu udah lama banget. Resa manggil aku Mas, dalam artian aku manggilnya juga udah kayak adik loh, udah kayak keluarga. Jadi kalau ada apapun dari zaman Resa, dia produksi artis-artisnya, saya juga dikasih tahu pastinya karena itu kayak lingkaran keluarga. Aku sama adik Gajah juga kenal baik manajemennya gitu kan. Nah, jadi kalau setiap Resa mau melangkah apa, mau memproduksi apa, mau ketemu dengan artis siapa yang sifatnya anak-anak baru, pasti selalu komunikasi sama kita gitu. Maksudnya suka sharing gitu. Sampai misalkan contohnya kayak aku mau bikinin lagunya orang Bandung nih, aku mau bikin lagunya si A nih, si B nih gitu, dengan budgetnya seberapa-seberapa, sampai rentetan promonya seperti apa, aku dikasih tahu sama dia gitu. Jadi saya miris ya kalau ada bahasa berita kalau Resa tukang tipu atau menipu, menurut aku enggak sama sekali gitu. Karena apa? Sekarang gini lah ya, artis siapa sih yang hidupnya nggak turun naik, ya kan? Aku sendiri juga turun naik hidupnya, kadang ada rezeki, kadang lagi show, apalagi notabene Resa udah lama nggak eksis kayak gitu ya, walaupun mungkin lagunya banyak, ada beberapa yang booming, tapi secara eksis dia memang kurang, sehingga apalagi pada saat itu mamahnya sakit. Saya juga tahu banget kayak gitu ya, perlu biaya hidup. Bahkan ini Resa dari tahun berapa nih, tahun 20 aku masih simpen chattingnya, kesini Kak, aku ada duit nggak, misalkan 2 juta Kak, duitku tinggal sekian Kak, punya uang nggak 3 juta, aku pakai. Tapi saya berpikir ya udah kamu pakai aja dulu, walaupun toh aku tidak memenuhi. Misalkan aku bilang sama Dek, Dek, Resa katanya butuh duit sekian, dikasih nggak? Jangan dikasih semua mas, kasih aja segini, misalkan kayak gitu ya. Nah, kita ini lebih cenderung ke rasa kekeluargaan gitu, dimana yang ini maaf kata ya, bukan Resa aja yang suka beda ngeluh sama aku, yang nggak punya duit lah, yang nggak, anaknya nggak bisa beli susu lah, yang apa, apalagi Resa mengeluh karena ibunya sakit dan pada saat itu dia hidupnya juga kos sendiri ya kan, terus ibunya sakit-sakitan dan dia memang perlu support, perlu dukungan, pekerjaan nggak ada. Nah, itu sering Resa minta bantuan, tapi kalau buat saya pribadi itu nggak ada bahasa dia menipu atau bagaimana gitu ya. Apalagi sekarang misalkan kayak gini nih, artis-artis yang bilang sama Resa bahwa Resa penipu itu kalau dengan syarat, kalau ya, apabila Resa belum memberikan kewajiban. Contoh, mungkin lagu belum dibuatin, mungkin musik belum dibuatin, video klip udah dibuatin, ya kan? Itu banyak loh artis-artis yang dimasukin inbox, dimasukin dahsyat, seperti artis-artis yang mereka berbicara katanya Resa penipu kayak gitu. Saya tahu persis. Dalam artian dimasukin inbox. Nah, sekarang dikembalikan lagi, kalau artis tersebut kok ternyatanya belum ngetop, jangan disalin Resanya dong. Iya kan? Nah, ya harus fair dong. Maksudnya gini, artis Resa dibilang penipu, misalkan contohnya tidak memberikan, kok aku nggak dipromoin, kok aku nggak, ya misalkan kewajibannya Resa sudah dipromoin, tapi si artis tersebut tidak top, yang disalahin siapa? Apa Resa? Kan nggak mungkin gitu loh. Semua itu kan semua faktor lah, Gusti Allah yang mengatur segala-galanya kayak gitu. Contohnya gini nih, label mana sih, coba tanya ke label mana yang mau dititipin uang 150 juta atau mungkin 50 juta untuk mengorbitkan artisnya, kalau ada tak sembah sama aku kayak gitu. Rata-rata label pasti setengah M, 1 M untuk bisa mengorbitkan artisnya. Nah, kalau kayak Resa pribadi misalkan kayak dia apa namanya, bikin musik 50 juta misalkan ya, terus pemutaran serentak, bikin video klip, ya kan, misalkan nih udah kebutuhan itu sudah diberikan, lah ya sudah gitu. Yang dibilang dia tukang tipu yang mana, saya kepengen tahu nih, yang dibilang dia tukang tipu mana. Kalau masalah kayak Resa mungkin pinjem duit belum dibalikin, ya sabarlah, orang namanya Resa juga lagi dari kemarin penyanyi cowok kan pahit, siapa yang mau membayar apa pakai penyanyi cowok, ya kan. Rata-rata orang butuhan penyanyi cewek, apalagi dengan munculnya corona, siapa sih yang nggak, semua artis terjun payung, nggak ada yang nggak terjun payung kayak gitu ya. Apalagi waktu zaman Resa ibunya sakit itu bener-bener terpuruk-puruknya, kurang lebih nih ya, di antara tahun 2012 di kesana itu dia ibunya udah mulai, dulu kan ibunya suka event organizer juga, ngobrol sama kita juga. Zaman dahulu kala Resa itu memang termasuk, misalkan contohnya gini nih,
Resa mau nyanyi di Kalimantan, tiketnya cuma dapat 2. Resa pakai dancer, 10 dancer itu bisa mamahnya yang bayarin pribadi. Yang penting Resa bagaimana tampil dengan bagus kayak gitu. Mungkin uangnya Resa itu waktu yang lagu Menyesal itu 5M, 7M bisa habis tuh untuk ibunya untuk mempromosikan Resa. Ya untuk menjadikan Resa menjadi seorang bintang besar. Nah kalau cuma 150 juta, 200 juta, pret itu, alah buat aku sih nggak ada apa-apanya, kecil. Aku aja mempromosikan diri untuk menjadi seorang Ageng Kiwi aja penuh perjuangan dan penuh dengan duit miliaran, apalagi cuman kayak 100 juta itu nggak kena itu. Sekarang untuk radio aja udah berapa, belum untuk musiknya aja. Gini, cuma kan punya rate, contohnya gini, aku mau pakai Ageng Kiwi bikinin lagu, aku punya rate berapa, misalkan 50 juta, ya udah mau laku mau tidak itu bukan urusan saya, bukan urusan Resa, minta contohnya ya gitu, ya udah harus dibayar lah itu 50 juta, kayak gitu contohnya. Mm-mm. 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 Enggak, enggak, aku bilang gini, semua lagu, contoh ya, misalkan contoh maaf nih, misalkan kayak eh, atas nama KN, misalkan, ada kok lagunya, ada lagi namanya siapa yang ngaduin, IF misalkan, yang orang Bandung ada lagunya, tinggal dicek aja lagunya IF, siapa namanya di situ, tinggal dicek, kayak gitu kan. Di YouTube semua ada, nggak ada yang ada di YouTube. Inbox bahkan pernah masuk, acara-acara tertentu pernah masuk, kayak gitu ya. Nah, kalau urusan-urusan yang sifatnya pinjam meminjam itu ya mohon dimaklumi. Tapi yang pastinya itu bukan masalah urusan masalah bikin lagu, nipu bikin lagu, enggak ada nipu bikin lagu lah. Sekarang kalau misalkan contohnya lagu udah dipenuhi, ya kan, yang tadi saya bilang. Terus promo itu uang 150 juta itu nggak kena kalau untuk promo. Kayak gitu loh ya. Kalau misalkan kayak kurang lah, gini hari apalagi sekarang orang mau jadi artis kalau nggak 1M nggak bakalan bisa, ya kan. Nah sekarang ini kalau misalkan kayak Resa pinjam 50 juta, 50 juta, kebanyakan kali misalkan kayak 5 juta, 2 juta, ya dimaklumi lah. Kalau menurut aku gitu dimaklumi lah. Aku dialami, aku juga pinjam meminjam. Maka aku ada ini Resa, pinjam gitu. Kak, lah aku udah biasa aja. Aku nggak pernah ngitung karena aku pikir gini, di dunia entertain itu kita harus saling support, kita harus saling dukung, ya. Ada kalanya mungkin si A jatuh, ada kalanya si B jatuh. Walaupun aku nggak disebutin namanya, aku bantu Resa nggak disebutin namanya, aku dulu pernah dibantu sama Genggiwi, aku nggak sakit hati. Nggak sakit hati karena gini, yang selalu saya lakukan kepada teman-teman apabila saya membantu seseorang, jangan berpikir mereka akan membalas budi kepada kita. Mungkin orang lain jadi dia nggak sakit hati gitu. Mungkin ya karena faktor-faktor orang-orang itu tidak, Resa tidak bilang bahwa oh aku dulu waktu susah dibantu sama si A, dibantu sama si B gitu ya. Mungkin seingetannya Resa aja, ini feeling aku ya, seingetannya Resa aja terus tiba-tiba lagi diwawancara, oh ya aku dulu sama Raffi Ahmad, oh ya aku sama si A sama si B misalkan. Sememorinya dia gitu loh. Lah kalau aku mau sakit hati, dulu juga sempat minjem sama aku, sempat pakai duitnya aku nggak sakit hati. Reza, nih gini ya, setahu aku ya, Reza itu memang orangnya lembut bahkan manja gitu. Kadang sama aku suka aku marahin, sama aku aja suka, oh Mas Ageng, kamu jangan manja-manja kayak gitu. Misalkan kayak gitu, karena apa? Emang orangnya itu manja, melankolis, udah gitu, jadi dia apa ya? Bukannya mungkin pakai susuk atau mungkin pakai dukun, pakai mistis. Nih, gue kan dukun, gue tahu mana yang pakai susuk, mana yang pakai dukun. Enggak, justru Resa dulu malah kepingin diobatin ke aku. Dia bilang sama aku, Mas Ageng tolong aku obatin karena aku ada yang nyantet. Itu dia ngomong sama aku kurang lebih sebelum corona. Cuman memang nggak pernah ketemu gitu loh. Dia bilang, Mas aku kok hidupku kayak gini banget ya, aku sering gelisah, aku sering ngelamun sendiri, aku sering kayak orang putus asa, aku kepengen bunuh diri dan lain, itu sering disampaikan sama aku si Resa. Terus apa, yaudah kamu datang coba nanti aku cek gitu, aku cek semuanya.
medis non medis, kira-kira kamu ada apa, kalau kamu ketemu tambak minta insya Allah ketemu aku, tapi kalau kamu nggak ketemu tambak itu ketemu obat ya, nanti berat kayak gitu. Terus akhirnya dia mau pergi-pergi aja nggak punya ongkos, gimana judulnya, kayak gitu loh bahasanya ya. Jadi emang tipikalnya Reza begitu, ngomongnya lembut, ya melankolis, memang orangnya santun, cerdas, pinter, dan apapun dibalik itu, Reza itu orang yang berlian, dalam arti bikin lagu juga dia selalu lagunya oke gitu kan, maksudnya eh, dari suaranya. Jadi aku kan sering show bareng sama Reza ya, aku pikir Reza tuh mau nyanyi gambaran aku nih, Reza mau nyanyi lagu yang wow yang ternyata nyanyinya bangsa kayak apa coba? Sekian lama kita bersama. Itu kan mempertandakan bahwa dirinya itu lembut, dalam artian mellow gitu ya orangnya gitu. Lagu-lagunya lagu-lagu yang melo-melo kayak gitu. Itu kan tidak membohongin karakter dari wajah orangnya. Biasanya seperti itu kayak gitu. Hari ini foto bareng, ini foto lama atau baru atau kalau dari baju sih Enggak, Iya. enggak. Itu kemarin-kemarin. kemarin-kemarin tuh Itu beberapa hari waktu lalu. ya waktu aku mau nyanyi sama dia ke Palembang ya. Kapan? Tahun ini Ya, udah tahun lalu-lalu lah. Iya, karena gini, aku kan alhamdulillah bukan aku nyombong, jobku dibanding Reza lebih banyak kan aku. Akhirnya Reza bilang sama aku, Mas Ageng, aku kasih job dong berapa aja aku mau pada saat itu. Yaudah, iya. Kamu mau nggak paket-paketan? Aku bilang gitu kan, paket-paketan misalkan Ageng Kiwi, Reza Herlambang, aku bagian dangdut, kamu bagian pop, kayak gitu. Akhirnya, yaudah nggak apa-apa lah mas, kata gitu. Terus Palembang, aku sering ya. Terus akhirnya aku nyanyi sama dia ke Palembang. Akhirnya Reza nyanyi lagu-lagu pop, aku lagu-lagu dangdut. Tapi si Reza ya apa namanya nggak pernah rese ya, dalam arti aku gini, dia profesional secara on time, dia on time waktunya, nggak pernah rese di panggung juga dia bisa menghibur, nggak pernah ribet kayak gitu, mau kapan mau pulang mau nggak pernah ngeribetin, intinya seperti itu. Pokoknya menurut aku anaknya bikin nyaman kayak gitu ya, bikin nyaman. Jadi mamahnya juga sempat ngomong sama aku, almarhumah tuh, dia bilang Mas Agung tolongin aku dong, bagaimana ya caranya si Reza tuh biar bisa eksis lagi, biar bisa aktif lagi. Aku sedih deh ngeliat Reza, kata gitu nih kata mamahnya. Anakku padahal dibilang cakep ya cakep, lagunya juga ada yang booming gitu, tapi kok kenapa nasibnya jadi begitu ya. Itu aku nggak pernah cerita sama Reza tuh karena takutnya tersinggung kan kayak gitu, karena pada saat itu Reza lagi ngalamin depresi, dalam arti lagi ngalamin down kayak gitu. Jadi ya aku ngomong sama Reza pun harus hati-hati kayak gitu, kayak sekarang ini, kemarin 2 hari lalu, sehari lalu malah bahkan Terakhir ketemu hari yang lalu. nggak ketemu nggak, tapi kita selalu intent komunikasi, telepon dan telepon dan DM-an. Reza bilang, Mas aku kalau kepengen nangis, kena pengen banget aku nangis, kata bilang gitu. Kalau rasanya kayak dicabik-cabik dengan adanya kasus ini. Saya kan, ini menurut Reza ya, saya kan hanya menceritakan kehidupan saya pernah ngalamin ini, pernah ngalamin ini, pernah ngalamin ini. Ini menurut saya tidak menjelekan si A, tidak menjelekan si B, kok jadi pada muncul-munculan, pada nyerang aku, kata Reza gitu. Aku sedih mas, sementara orang-orang yang nyerang itu orang yang saya anggap sebagai keluarga. Ini menurut Reza, ini aku menyampaikan mulutnya Reza ya. Itu melalui telepon mas. Telepon, tadi siang aku teleponan sama dia. Itu ngebahas itu juga. Iya bahas yang aku sedih banget gitu. Sedihnya karena apa? Kok orang-orang yang nyerang itu adalah orang-orang yang aku anggap sebagai adik, orang-orang yang aku anggap katanya keluarga besarku kayak gitu. Lah kok sampai tega gitu, maksudnya membuka aib, membongkar-bongkar yang tidak fakta aku kerjain. Nah kalau kayak misalkan dia ngerasa sudah membantu keluargaku, membantu mamaku, itu kan haknya mereka, ya kan, bukan karena permintaan seperti itu. Tapi apapun itu saya mengucapkan terima kasih, kata si Reza tadi bilang gitu sama aku gitu. Terakhir yang kontroversi adalah ketika Reza menceritakan, artinya seperti menjual kesedihannya ke podcast. Ada yang bilang, wah ini seperti settingan nih. Kayaknya mah dia mau balik lagi nih, udah disediain single. Menurut Mas Ageng ini Enggak. settingan atau gimana? Enggak settingan, itu semua nggak kumaha, kan saya ngerti gitu. Semua itu nggak kumaha, termasuk manajemennya aja kaget, adik aja kaget. Nggak kumaha dalam artian gini, awalnya tuh dari
memang Reza itu kepengen menceritakan kisah hidupnya dia, bahwa pernah ngerawat ibunya yang sakit hampir depresi, ya kan. Pada saat itu juga ibunya, maaf kata nih, hampir bisa dikatakan kayak orang gila lah kayak gitu, karena saking banyaknya mungkin utang-utang kayak gitu ya. Nah terus akhirnya Reza itu tidak mengakui bahwa dirinya itu jatuh miskin, tidak mau terlihat. tidak mau, ya kayak gitu, sehingga dia menutupin dirinya dengan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Nah sekarang kalau lubangnya banyak, kalau ditutupnya cuma satu, misalkan anggaplah Reza nyanyi dengan honor misalkan ya 30 juta, ini contoh aja, 30 juta, utangnya 100 juta misalkan contohnya, ke A, ke B, ke C, otomatis yang untuk kesininya disaur, ininya enggak, otomatis gali lubang di sini lagi, kayak gitu-gitu. Nah karena kan memang kondisinya sangat luar biasa terpuruk kalau aku bilang kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan zaman si Reza itu nyalek, itu kan kejadiannya udah lalu-lalu gitu kan. Nah tapi kalau kejadiannya yang Reza memang dia bilang terpuruk, memang terpuruk beneran dan tidak ada settingan gitu, sama sekali tidak ada settingan. Ini nggak kumaha, tiba-tiba dia menceritakan ke salah satu podcast, direspon oleh masyarakat, akhirnya booming, ya kan kayak gitu. Nah karena kan mungkin masyarakat masih melihat kasus Piko nih, ya kan, melihat kasus Piko, bahwa Piko adalah seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Loh ini kok ada artis berbakti kepada orang tuanya, merawat dia lagi ibunya sakit, sampai dia ngalamin kemiskinan. Wah enak, maksudnya masa iya sih Reza yang selama ini diam-diam aja, dia seorang sultan, kasarannya begitu ya, Nia Ramadhani aja pernah dipacarin misalkan. Dan saya tahu persis kalau kemana-mana Reza itu suka disewain pesawat pada saat itu sama ibunya kayak gitu. Kalau show tiketnya cuma 2, yang mau berangkat 20 dibeliin tuh tiketnya semuanya misalkan kayak gitu. Nah orang tuh nggak berpikir secara baju-bajunya dia kalau pergi juga kan emang pada dasarnya dia udah fashionable, sehingga dipakai apa aja juga dia pun bagus gitu. Jadi nggak ada settingan. Nah ini mungkin orang-orang yang barisan sakit hati ini yang tiba-tiba jadi muncul kayak gitu. Kenapa sih nggak muncul dari kemarin-kemarin kayak gitu kan? Kalau dibilang kehilangan kontak, aku rasa nggak kehilangan kontak. Kan Reza aktif, Instagramnya tuh nggak pernah mati loh. Bener nggak? Kita kan dengan sejuta akal, kalau misalkan kita memang Reza punya tanggungan utang sama aku kenal manajernya, tinggal di calling. Aku aja sama Reza gini, tadi siang sama manajernya juga. Sekarang kalau udah punya duit, aku bilang gitu, tolong yang kecil-kecil dikembaliin. Misalkan punya si A 3 juta, si B 10 juta, si C 7 juta, balikin. Aku bilang gitu. Kan dari podcast ini kan dia dapat kontrak di salah satu PH, aku juga yang lantarin ke situ. Ada beberapa lagu cover yang harus dia nyanyiin gitu kan. Nah udah tuh dapat duit insya Allah kayak gitu. Nah dari duit itu kan nanti bisa buat bayarin yang kecil-kecilnya kayak gitu. Jadi biarkan aja lah, maksudnya biar si Reza kasih kesempatan dulu untuk biar dia naik lagi, terus biar dia bisa punya uang lagi, nanti bisa bayar orang-orang yang merasa dirugikan kan, seperti itu. Nah dengan adanya dia podcast, ya alhamdulillah, karena apa, kayak Raffi Ahmad ngundang katanya untuk dijadiin produs, maksudnya dia mau produce kayak gitu. Sampai Raffi Ahmad pun kata Reza bilang, udahlah demin aja, selama kamu nggak ada kasus hukum, gue mah fun-fun aja. Ini menurut Reza ya. Terus udah gitu Mas Anang juga ngasih fasilitas. Terus insya Allah rencana ada beberapa project yang ada salah satu produk saya fried chicken gitu, nggak usah aku sebut namanya, itu juga akan kontrak dia gitu kan. Ya kalau buat kita, kalau buat saya khususnya gitu, bersyukurlah gitu. Maksudnya dari Reza yang tadinya terpuruk, cenderung depresi, kepengen bunuh diri, terus nggak ada motivasi di dalam hidup pada saat itu, yang saya tahu karena dia curhatnya sama aku juga. Nah tiba-tiba dengan adanya podcast, terus diserang. Ya kalau aku saya pribadi ngerasa prihatin gitu loh. Ya pokoknya jangan begitu, kalau kita udah ngerasa jadi kekeluargaan, apalagi Reza muncul, terus dia juga ngomong, aku punya manajer Ade Gajah misalkan, datanginlah Ade Gajah misalkan ya, itu bisa jadi, kalau Reza jahat dia bisa membalikan fakta loh, dengan adanya
banyak berita, rumor, menggiring opini di mana katanya Reza penipu, Reza tukang tipu, itu bisa loh, hati-hati loh. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat Reza yang berapa tahun kena? 20 tahun. 20 tahun. Apa Heeh. yang disampaikan? Banyak serangan yang dari Iya, intinya seperti saya setiap telepon nama Reza, karena Reza sama aku anggap adik juga. Ya pokoknya Reza dalam hal ini, Reza Herlambang, seperti cita-citanya mama, biar Reza bisa nyanyi lagi, bisa terkenal lagi. Mungkin ini udah jalan Allah ya, udah jalan Tuhan, memang jalannya harus begini, kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa harus punya komitmen juga ya, harus tetap semangat, harus tegar, berkreasi dengan yang baik, dan jadikanlah hal ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan menjadi hikmah yang perlu kamu ambil. Mungkin kamu lagi dicuci nih, dicuci biar bersih, biar semuanya, biar besok-besok udah nggak ada orang-orang yang sirik, nggak ada orang yang dengki, kembali muncul dengan Reza Herlambang yang baru, penuh dengan kreasi dan penuh dengan duit yang banyak, biar kamu bisa bayar utang-utang, oke? Cold in the